Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Kita ada di segmen ngulik saham. Pada segmen ini kita akan membahas saham AGRO, Agro. Saham ini jarang dibahas di grup-grup trader ataupun di channel-channel. Tetapi menurut saya saham ini punya potensi yang gede. Apa itu potensinya dan apakah sudah waktunya beli? Kita akan bahas di video ini. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai supaya tidak ada salah paham. Mari kita mulai. Kita ngomongin saham agro. Seperti biasa, kalau kita menganalisa saham, lakukan zoom in, zoom out, gitu kan, supaya tahu bagaimana pergerakan harga saham tersebut di masa lalu. Di sini tampak harganya baik-baik saja, gitu kan, tidak ada apa namanya, tidak ada eh, candle-candle yang mengindikasikan bahwa saham ini adalah saham gorengan, gitu kan. Jadi menurut saya ini saham yang oke untuk kita jadikan sarana untuk investasi maupun untuk trading. Nah, sekarang mari kita kulik-kulik saham ini. Teman-teman, menurut saya menemukan fakta menarik di saham ini apa? Yaitu saat dia turun dan naik, itu ada akumulasi besar dari asing. Sekarang kalau ini kita lihat per segmen gitu kan, kalau ini segmennya kita di bersegmen gede, maka dari sini dia mulai turun, ya kan? Ini kemudian ini kita buat segmen naik dari sini. Nah ini kita buat naiknya dari sini seperti ini misalkan dua segmen besar ini. Mari kita lihat bagaimana doanya atau akumulasi distribusinya di kotak pertama saat dia naik. Perhatikan saat dia naik, ini mulai dari tanggal sekitar 25 Mei 2021 sampai 28 Juli 2021. Kita lihat 5 Mei 2021 sampai 7/8 2021. Kita lihat di sini all-nya. Nah, ini all-nya. Ini adalah akumulasi gede dari KZ dan CC ZPYU. Sementara yang jualan itu sebagian besar adalah sekuritas retail, yaitu YP, OD, NI, KK. Nah, ini adalah sekuritas yang dipersepsikan adalah banyak retailnya. Ini ada akumulasi. Kemudian kalau kita lihat asingnya, ini maka ada akumulasi yang amat sangat gede banget, gitu kan. Sangat gede. Kalau istilah Profita ini extra large, ini jumbo sekali. Dan ada yang menarik, apa itu? Sekuritas KZ beli tanpa jual. Nah, ini beli tanpa jual sebanyak 170 miliar. Nah, ini ini pada saat dia naik ini periode kotak yang pertama. Sementara kotak kedua mulai dari tanggal 28 Juli sama 29 Juli sampai hari ini tanggal 2 Agustus. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 7 29 sampai hari ini gitu kan, sampai hari ini 2022. Kalau kita lihat all-nya, kita lihat oke, ini netral. Bahkan cenderung ada distribusi kecil. Nah, perhatikan, turunnya gede banget, jauh banget ini turunnya. Dari harga 2.800 ke harga 800-an itu turun luar biasa gede. Tetapi dia distribusinya sangat kecil. Dan yang distribusi sekali lagi, kembali lagi, sekuritas-sekuritas retail. PD, CC, OD, nah ini. Top sellernya retail. Sementara kita perhatikan asingnya, nah, inilah asingnya. Jadi harga saham turun, asing beli. Inilah potensi yang saya bilang sangat gede sekali. Jadi yang pertama tadi, pada saat dia turun, gitu kan, kalau kita tulis di sini, jadi pada saat dia turun, gitu kan, ini all-nya, ini all-nya hanya distribusi kecil. Kecil sekali distribusinya. Sementara asingnya, ini XL akumulasi. Ini tentu menarik. Ini kalau di Profita kita sebut dengan istilah turun semu. Turunnya semu, turunnya palsu, bohongan turunnya. Sebenarnya saham ini mau naik. Nah ini. Jadi
Kalau kita lihat dari awal dari kotak pertama, kalau kita lihat dari kotak pertama ini kan ini nggak ada tanggal 5/2/75 gitu kan, 5 27 Juli gitu kan. Kalau kita perhatikan asingnya akumulasi amat sangat gede sekali gitu kan. Kemudian all-nya juga ada, all-nya ini netral. Ini distribusi tapi nggak gede. Nah, perhatikan. Jadi kalau ini kita analogkan teman-teman, ini dia mulai kulaan jualan dan dia belum jualan sempurna. Dia masih punya barang, apalagi asing ini masih akumulasi gede. Maka inilah yang saya sebut dengan potensi yang besar tadi. Dan ini saham agro ini saat ini sangat jarang disebut sama di grup-grup di channel-channel dan seterusnya ini sangat jarang menurut saya gitu kan. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa saham ini menarik. Sekarang pertanyaan selanjutnya secara teknikal, apakah sudah masuk waktunya beli? Apakah sudah masuk timing beli gitu kan? Seperti biasa kita perhatikan dulu trennya dulu. Kita lihat dulu trennya kalau ini yang terdekat, ini kita lihat, ini supportnya, ini kita buat yang tanggal 4 Juli. Nah ini supportnya. Kemudian resistennya dia naik, kemudian ini resistennya, gitu kan. Oke, ini di harga sekitar berapa ini? Sekitar 860-an, 870-an. Kemudian dia turun. Nah, saat dia turun dia masih bertahan, nggak sampai jebol support, gitu kan, nggak sampai jebol support 600-an, tapi dia bikin mantul kita buat support di sini. Terbaru sih, dasarnya ini. Pada tanggal 15 Juli ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ini tren, boleh. Dasarnya apa? Dia sudah naik, gitu kan. Ini apa namanya? Perhatikan dia naik, gitu kan. Turun belum sempat jebol support bawah. Ini sudah apa namanya? Sudah uptrend, gitu kan. Tetapi ada hal yang memberatkan, gitu kan. Yaitu dia belum mampu menjebol resisten di ini. Nah ini, di resisten di 13 Juli ini belum terjebol. Belum mampu break dia. Buktinya pada tanggal 29 Juli sama tanggal 1 pada kemarin 1 Agustus dia sudah sempat mau jebol tapi nggak kuat. Ya, sehingga pada hari ini turun. Jadi menurut saya ini sudah uptrend tapi belum meyakinkan gitu kan. Ini dari trennya gitu kan. Kemudian kalau kita lihat dari MA-nya, ini sebenarnya agro ini sudah sempat masuk fase perfect downtrend. Apa itu perfect downtrend? Yaitu posisi turun saat MA 20 ini yang putih, MA yang biru 120, yang hijau ini 160, 200 dan 5 ini berurutan. Nah, ini perfect downtrend. Sempat perfect downtrend, dia mengalami perfect downtrend dari akhir Mei sampai pada pertengahan Juli kemarin. Dan pada pertengahan Juli kemarin dia mampu MA 5 mampu memotong MA 20 diiringi volumenya di atas MA 20 ini, maka kalau kita mau spekulasi sebenarnya belinya di sini ini kemarin di apa namanya pertengahan Juli pada saat MA 5 Golden Cross dengan MA 20 diringi volume yang gede. Nah, menariknya pada hari ini MA 5 itu sudah bersinggungan atau bersentuhan dengan MA 20, tapi dia belum berani jebol, belum kuat jebol dan volumenya pun turun. Nah, ini pertimbangan. Jadi secara teknikal ini masih butuh effort untuk gede untuk apa namanya mampu menembus MA 60. Jadi kalau kita menggunakan patokan MA, maka nanti kita ada sinyal beli saat MA 5 motong MA 60 diiringi volume yang di atas MA 20. Kalau teman-teman mau beli, mau nyicil dulu gitu kan, ingat gunakan money management dengan bijak. Kalau ada sinyal pertama jangan langsung all in gitu kan. Tetapi tiap orang beda-beda ya. Cuman teorinya itu gunakan money management dengan bijak, gunakan dulu 30% dulu kalau ada sinyal pertama gitu kan. Nah, ini dari sisi MA-nya seperti itu. MA 5 sudah memotong MA 20, kemudian bisa apa namanya sedang bersentuhan dengan MA 60 gitu kan. Nanti masuk beli saat MA 5 ini motong MA 60 dan ada volume yang gede. Itu dari moving average-nya. Sementara dari apa namanya dari Bollingernya gitu kan. Ini kalau Bollingernya sudah mulai membuka nih, perhatikan, volumenya mulai membuka nih. Membuka dan dia mengarah ke atas. Jadi dua-duanya ini MA apa Bollinger atas Bollinger bawah sama-sama mendongak atas gitu kan.
Nah, ini sinyal yang bagus gitu kan. Tapi pada hari ini dia lepas Bollinger hari pertama. Hari ini dia lepas Bollinger hari pertama gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada yang beli kebetulan beli di tanggal awal pertengahan Juli kemarin yang pakai MA ini dia beli di sini maka kalau besok merah gitu kan, maka besok merah maka itu adalah sinyal jual. Jadi dari sisi Bollinger kalau ngomongin timing beli ini sudah menarik karena Bollingernya sudah mulai membuka dan mulutnya sudah menghadap dua-duanya ke atas. Ini istilahnya mulut buayanya sudah mulai membuka gitu kan. Itu dari sisi Bollingernya. Sementara dari Ace-nya, nah dari Ace-nya kalau ngomongin Ace gitu kan, kalau ngomongin Ace maka sinyal Ace itu muncul pada tanggal ini, pada tanggal berapa ini? 12 Juli gitu kan. Ini muncul sinyal Ace karena Ace-nya ini motong hijau, motong MA13 dan volumenya gede dan MACD-nya Golden Cross ini sinyal beli. Sementara saat ini kalau pakai Bollinger, kalau pakai maaf, kalau pakai Ace, maka hari ini tadi harusnya sinyal sinyal apa jual karena hijau maaf biru dua berturut-turut itu sinyal jual kalau versi Ace. Jadi kalau dari Ace ini juga belum ada sinyal beli. Nanti kita tunggu saat Ace ini apa namanya warnanya hijau di atas MA, maaf di atas MA 13. Nah, itulah bahasan tentang agro baik dari akumulasi distribusi doanya maupun dari sisi apa namanya teknikalnya. Oh ya, kalau ada yang nanya loh Mas, ini kan juga sinyal beli ini Mas gitu kan. Nah, ini sinyal beli, tapi ini tidak kenapa? Karena volumenya nggak didukung sama volumenya. Nah, ini ada sinyal, wah ini hijau warnanya motong MA13 tapi nggak didukung sama volume. Sementara yang ini itu didukung sama volume gitu kan. Nah, ini. Nah, ini teman-teman bahasan tentang saham agro. Kesimpulannya adalah satu, saham agro ini saham yang cukup oke secara teknikal, tidak ada tanda-tanda dia merupakan saham gorengan gitu kan. Meskipun secara prinsip setiap saham itu ada bandarnya pasti digoreng gitu kan. Tetapi ini penggorengnya penggoreng yang sopan ini bukan yang ugal-ugalan. Oke, dari akumulasi sangat menarik karena pada saat dia naik tinggi ada akumulasi dari asing, saat turun pun asing masih akumulasi, jadi ini masih ada potensi yang gede saham ini. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk, mau tertarik mau beli saham agro ini maka boleh nyicil, gitu kan? Bisa nyicil saat MA5 ini nanti motong MA60 diiringi volume. Ini silakan mulai nyicil, gitu kan? Tetapi kalau teman-teman kepingin nggak berani bukan orang yang agresif, maka tunggu dulu deh saat saat posisi apa namanya stokastiknya. Saat ini stokastik ada di area sebentar. Stokastik saat ini di area 66 gitu kan. Jadi ini masih kategorinya mahal gitu kan. Jadi eh, tunggu turun dulu boleh nanti mengayun tentu kalau besok naik ya jangan nyesel gitu kan. Semua ada plus minusnya gitu. Nah, jadi kalau dari sisi Bollinger ini masih menarik. Jadi Bollingernya udah menghadap ke depan. Ini juga salah satu indikator untuk bisa kita perhatikan saham agro ini. Kalau dari ACE pun juga belum ada sinyal eh, beli, gitu kan. Syukur-syukur nanti dia harganya turun dulu, gitu kan. Turun dulu, nanti kemudian saat dia udah di bawah atau mendekati MA13 dan warnanya hijau seperti ini, seperti tanggal 27 ya ini kita bisa mulai masuk di sini. Bagi teman-teman yang tanya, ini saya pakai aplikasi apa gitu kan? Ini saya pakai aplikasi Pos Pro dari Panin Sekuritas gitu kan. Teman-teman bila tertarik apa namanya membuka rekening di Panin Sekuritas nanti bisa menghubungi Mbak Intan yang ada di bawah ini nomornya. Nanti saya tulis di bawah. Nanti saya akan dihubungi supaya kita mau sama-sama menggunakan aplikasi POS sehingga kalau belajar kita bisa sama, tampilan-tampilannya bisa sama. Dan bagi teman-teman yang belum paham tentang saham atau ingin belajar tentang saham lebih lanjut supaya bisa menganalisa lebih komprehensif, Profita menawarkan kelas yang bisa diikuti oleh siapa saja karena bahasa-bahasa yang digunakan di Profita ini menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang membumi sehingga mudah dipahami oleh awam sekalipun.
Kemudian waktunya fleksibel dan one on one, jadi satu peserta itu satu guru, satu mentor gitu. Jadi nanti kita bisa janjian kapan bis ketemuannya, kapan kita eh, mentoringnya. Kemudian materinya berupa video yang bisa diulang-ulang gitu kan. Jadi kalau lupa nanti bisa lihat videonya. Videonya pendek-pendek kita buat dengan durasi mulai dari 3 menit sampai yang paling panjang itu 8 menit. Jadi nggak bosen kalau belajar. Kemudian nanti ada mentoringnya itu direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Ada jaminan bisa analisa hingga cuan karena kalau tidak bisa analisa mandiri hingga cuan, uangnya kita kembalikan utuh 100%. Demikian informasi tentang kelas privat di Profita dan ngulik saham agro pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman lihat atau apa perhatikan juga disclaimer yang ada di video ini supaya tidak salah paham. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.